Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terbaru ya dan up to date seputar P3K ataupun CPNS 2024 yang tidak lama lagi akan segera dilaksanakan ya untuk P3K. Oke, langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu ya. Ini ada kabar yang terbaru ya dari jpnn.com Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan Senin 9 September 2024 di mana pendaftaran P3K 2024 itu mulai 2025 ada 3 jenis ASN honorer ini harus siap. Jadi teman-teman yang masuk tergolong di kategori ini itu bisa persiapan dari sekarang. Nah, ini yang masuk kategori ini bisa siap-siap dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Siap-siap. Artinya bisa menyiapkan berkas supaya nanti tidak mepet-mepet ya. Tentunya yang dibutuhkan tentunya ya SK-nya teman-teman itu pasti diperlukan ya untuk pendaftarannya nanti Bapak Ibu ya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa jadwal pendaftaran P3K 2024 yang berdasar kesepakatan pemerintah dan Komisi 2 DPR RI akan dibuka 27 September. Jadi cukup lah ya persiapannya. Sekarang masih tanggal 11. Nah, ini kan masih cukup lama untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan ya kan, berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftar sebagai P3K 2024. Nah, di sini ini akan bakal mengawali babak baru ya jenis kepegawaian di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini para Bapak Ibu yang notabene itu sebagai honorer ini perlu mengetahui hal-hal penting sebelum melamar lowongan P3K. Salah satunya mengenai P3K paruh waktu dan P3K atau P3K part-time. Dan jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini tentang ASN, setelah tidak ada lagi honorer, kedepannya hanya ada 2 jenis pegawai yaitu PNS dan P3K. Di mana Bapak Ibu perlu ketahui ya, bahkan di Desember 2024 ini adalah batas akhir teman-teman menjadi honorer ya. Desember tahun 2024 ini menjadi batas akhir ya. Jadi notabene nanti ini harus 2025 itu harus tuntas ya Bapak Ibu ya. Nanti solusinya adalah P3K part-time, nanti untuk juknisnya itu masih disusun ya mungkin ya Bapak Ibu ya. Sementara yang full-time itu memang sudah ada. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, di sini berdasarkan undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, memang menyebutkan hanya ada 2 jenis ASN ya. Setelah honorer seluruhnya itu diangkat menjadi P3K. Namun sejatinya mulai tahun depan kemungkinan besar akan jadi 3 jenis ASN nih Bapak Ibu ya. Ada PNS, P3K, dan yang terakhir adalah P3K part-time. Seperti itu. Nah, di sini memang berdasar dari 3 keputusan ya kan, 3 keputusan Menteri Pan RB, ya ini Kemenpan RB nomor sekian ya kan, anggaran 2024 dan Kemenpan RB nomor sekian tentang JF kesehatan dan untuk JF guru di instansi daerah. Dan tentunya di sini memang kuotanya itu tergantung besar kecilnya anggaran di daerah masing-masing ya. Nah, semakin besar anggarannya, nanti otomatis jumlah kuota untuk P3K di tahun ini akan semakin besar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, di sini ada Kemenpan RB nomor sekian. Nah, ini sudah mengatur mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun ajaran 2024. Nah, ini mengatur pengangkatan P3K kesehatan paruh waktu dengan bunyi ketentuan yang mirip dengan 2 Kemenpan RB lainnya. Bahkan di sini Kemenpan RB ini juga tidak menyantumkan secara mendetail ya mengenai apa saja pertimbangan PPK dalam pengajukan pengangkatan P3K paruh waktu. Jadi ini memang belum diresmikan Bapak Ibu ya, ini adalah sebuah solusinya teman-teman. Jadi ini belum resmi. Untuk P3K paruh waktu ini belum diresmikan. Tetapi kalau sudah dibahas di event resmi itu biasanya ya nanti bakalan ada. Cuma juknisnya ini masih belum diresmikan. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Bahkan ketiga Kemenpan RB ini juga tidak merinci apa yang harus menjadi pertimbangan menteri dalam menyetujui atau tidak menyetujui usulan pengangkatan P3K paruh waktu yang diajukan PPK. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah yang pastinya ketiga Kemenpan RB tersebut telah menambah ya. Ini telah ditambah jenis ASN yaitu PNS P3K dan P3K paruh waktu. Seperti itu. Nah, untuk seleksi pengadaan P3K sendiri itu terdiri dari dua jenis seleksi, yaitu administrasi dan seleksi kompetensi. Di mana seleksi administrasi itu dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Kemudian kalau seleksi kompetensi ini ada tiga, ada seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural. Nah di sini seleksi kompetensi dilakukan untuk mempertimbangkan integritas dan moralitas yang didasarkan pada wawancara berbasis komputer. Artinya di sini memang notabene dilakukan secara online, ya kan, secara online wawancaranya. Seputar apa ya? Seputar apa materi tempat kerjanya Bapak Ibu ya. Kalau guru ya seputar cara mengajar atau materi dan seperti itu. Kalau kesehatan juga demikian, sama. Nah, jadi disiapkan saja mulai sekarang Bapak Ibu yang berniat untuk mendaftar P3K ini harus siap baik secara berkasnya, administrasi maupun materinya tentunya ya. Di sini Bapak Ibu ya. Bahkan di sini materi seleksi kompetensi itu terdiri dari lumayan padat ya. Ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Seperti itu. Bahkan materi kompetensi teknis tujuannya apa sih? Untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Manajerial untuk apa? Ini adalah kerjasama, komunikasi, dan pelayanan publik. Kemudian sosiokultural itu juga mengembangkan ya wawasan kebangsaan, etika, nilai moral yang dipenuhi setiap pemegang jabatan. Dan wawancara terakhir ini menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, dan etika dan kepatuhan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini sudah jelas. Jadi teman-teman tinggal menyiapkan berkas saja ya kan. Di sini mulai sekarang bisa disiapkan berkas-berkasnya dan nanti tentukan juga memilih formasinya itu di instansi mana. Ya kan, sambil cek formasinya Bapak Ibu itu tersedia di daerah mana saja. Cek formasi nanti di situs resminya BKN tentunya ya bisa disesuaikan dengan daerahnya Bapak Ibu. Nanti pilih saja yang formasinya itu banyak agar peluang menjadi ASN P3K itu semakin besar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi disiapkan dari sekarang, intinya tetap semangat Bapak Ibu ya. Oke, jadi jangan mendadak-dadak, soalnya nanti kalau mendadak takutnya nanti ada yang tertinggal dan gagal di seleksi administrasi. Kan sangat disayangkan ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu dulu informasi dari Kak Furqon, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat Bapak Ibu honorer yang ada di seluruh Indonesia. Salam semangat terus dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.